Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizky Anissa Solika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai demonstrasi kontekstual pada filosofi pendidikan topik 5, telah praktik baik yang memerdekakan. Untuk yang pertama yaitu ada pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Poin yang pertama, guru sebagai penuntun dalam proses pembelajaran. Jadi dari ilustrasi tersebut terlihat peserta didik memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Guru sebagai penuntun jalannya pembelajaran. Apabila terdapat kesalahan, maka guru melakukan refleksi dan perbaikan, serta evaluasi agar tidak terjadi miskonsepsi. Sehingga peserta didik akan lebih mengingat apa yang ia ungkapkan dan diluruskan oleh seorang guru. Poin yang kedua mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik terdiri dari berbagai latar belakang karakteristik yang berbeda, mulai dari ras, suku, agama, adat, budaya, minat, motivasi, gaya belajar, dan tingkat kecerdasannya. Maka seorang guru perlu menyesuaikan dengan keberagaman yang ada di dalam sebuah kelas. Oleh sebab itu sekarang diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan yang memerdekakan. Poin yang pertama mengenai peserta didik merdeka menentukan kegiatan belajarnya. Jadi maksudnya di sini peserta didik merdeka dapat menentukan kegiatan belajarnya, mengambil keputusan, kelompok belajar, dan ketua kelas. Dalam pendidikan yang memerdekakan, peserta didik tidak hanya terfokus dengan pembelajaran di kelas maupun dengan metode ceramah saja, karena tidak semua peserta didik dapat memahami hanya dengan metode ceramah. Sekarang peserta didik dapat belajar dengan berbagai metode sesuai gaya belajar maupun kemampuan peserta didik. Seperti yang kita ketahui, gaya belajar peserta didik ada yang gaya belajar auditori, kinestetik, visual, maupun audiotori. Poin 2 mengenai peserta didik tidak hanya belajar di sekolah. Selain itu, selain pendidikan yang menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik juga dapat belajar dengan berbagai sumber dan dari berbagai ahli. Tidak hanya dari guru di sekolah saja. Peserta didik sekarang dapat belajar di luar ruangan, di berbagai lokasi, melihat atau melakukan langsung di lingkungan yang dapat membantu proses belajarnya. Peserta didik juga dapat membangun empati dan sensitivitas dengan menyelesaikan masalah yang terjadi di kehidupan nyata. Selanjutnya ada memerdekakan lahir dan batin. Di sini ada dua ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang pertama, anak yang memiliki minat dengan alam, kemudian difasilitasi oleh seorang guru untuk belajar sesuai dengan minatnya. Itu akan menciptakan anak yang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungannya. Seperti pendidikan yang memerdekakan berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang artinya pendidikan yang memerdekakan lahir dan batin, di mana setelah guru memfasilitasi kemudian anak memiliki kesadaran tersebut, anak akan berkontribusi dalam menjaga alam di mana dia tinggal. Merdeka lahir dan batin ini berarti mandiri, bisa berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, sadar juga tentang hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, supaya nanti bisa berpartisipasi dan berkontribusi pada masyarakat. Ilustrasi yang kedua yaitu pendidikan yang memerdekakan mementingkan motivasi internal berupa kesenangan belajar untuk mengembangkan diri.
Salah satu bagian penting dalam belajar adalah berkontribusi dan mengembangkan diri. Jadi bisa dilihat anak-anak yang suka menolong, suka kebersihan. Nah, itu diperlukan motivasi dalam dirinya agar siswa senang dalam belajar dan mengembangkan diri. Selanjutnya ada tantangan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Untuk tantangan yang pertama yaitu ada tantangan dalam pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Masih ada praktik mengajar di mana guru masih menjadi subjek dalam proses pembelajaran atau teacher center. Yang kedua ada tantangan di mana pembelajaran masih berfokus di dalam kelas dan belajar hanya dari guru di sekolah saja. Tantangan yang berikutnya ada dalam pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik, masih ada pembelajaran yang hanya memfokuskan pada aspek kognitif peserta didik dan mengesampingkan potensi lain yang ada pada peserta didik. Tantangan yang berikutnya atau tantangan yang terakhir yaitu ada pembelajaran yang belum beragam seperti hanya menggunakan metode ceramah dan lingkungan belajar yang belum mendukung juga merupakan tantangan dalam pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Kemudian, apa solusi dari tantangan-tantangan tersebut? Di antaranya yaitu yang pertama, guru dapat mengikuti kegiatan pengembangan diri dengan mengikuti seminar, webinar maupun diklat untuk meningkatkan kemampuan diri dalam mengembangkan pembelajaran yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya, memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dari menentukan tujuan sampai dengan refleksi yang akan dilakukan. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Dan yang terakhir, menyediakan lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar peserta didik dan memfasilitasi peserta didik untuk belajar dengan berbagai ahli. Demikian tadi penyampaian materi mengenai demonstrasi kontekstual pada topik 5 mengenai telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Semoga penyampaian yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.